Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pelat kelas D atas nama Muhammad Valen, Saifani Firdaus, Dafauzan Abenur Zaki, Isa dan Waharjito Fahruzi Rozi. Di sini kita menyampaikan tentang konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Beberapa konsep keselamatan yang perlu dipertimbangkan ketika merancang struktur balok beton bertulang. 1. Kekuatan struktur. 2. Perencanaan kapasitas dan batas keandalan. 3. Perlindungan terhadap korosi. 4. Kontrol deformasi. 5. Perencanaan keamanan pada tahap konstruksi dan penggunaan. 6. Ada perawatan. Selanjutnya ada kekuatan struktur. Kekuatan struktur meliputi beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Untuk beban mati sendiri, beban mati yang terutama berkaitan dengan struktur itu sendiri, yang tetap relatif konstan saat diam. Contohnya seperti pondasi dan kolom. Beban hidup adalah beban yang bergerak berubah disebabkan oleh penghuni dan benda yang bersifat tetap. Contoh berat manusia dan lemari. Selanjutnya ada beban angin. Beban yang diterapkan pada struktur di jalur angin menyebabkan angin berubah atau bahkan berhenti. Maka dari itu, angin menyebabkan tekanan dan hisa pada struktur. Selanjutnya ada beban gempa. Beban yang bekerja pada struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan oleh karena adanya getaran gempa. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas dan batas keandalan. Ini termasuk yang nomor yang B, ketahanan terhadap beban atau load resistant. Struktur harus mampu menahan beban yang diperkirakan akan bekerja pada selama masa penggunaannya. Mencakup menghitung dan memperhitungkan beban mati, beban hidup, beban angin, beban bumi, beban gempa, serta beban lain yang mungkin timbul. Yang ke perlindungan terhadap korosi, ketahanan terhadap kerusakan. Beton dan baja harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang mungkin menyebabkan korosi, degradasi material. Perlindungan terhadap korosi baja dan perawatan yang tepat terhadap beton adalah bagian penting dari keamanan jangka panjang struktur beton bertulang. Selanjutnya ada kontrol deformasi. Keamanan terhadap deformasi, struktur harus mampu menahan deformasi atau perubahan bentuk dalam batas yang dapat diterima. Hal ini untuk memastikan bahwa struktur tetap fungsional dan aman meskipun mengalami perubahan bentuk yang wajar selama penggunaannya. Selanjutnya ada perencanaan keamanan pada tahap konstruksi dan penggunaan. Penggunaan faktor keamanan adalah praktik umum dalam perancangan struktur yang melibatkan penggunaan angka-angka tambahan dalam perhitungan struktural untuk mempertimbangkan ketidakpastian dalam bahan proses konstruksi, serta pembebanan aktual, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keadaan struktur. Terakhir, ada perawatan. Setelah struktur selesai dibangun, pemantauan dan perawatan rutin sangat penting untuk memastikan keamanan jangka panjang, termasuk inspeksi berskala, perbaikan jika diperlukan, dan perawatan terhadap sistem perlindungan seperti pelapisan anti korosi. Dan selanjutnya nomor 2 akan disampaikan oleh Dava. Selanjutnya untuk materi itu beban yang digunakan dalam perencanaan beton bertulang. Yang pertama yaitu beban mati atau bisa disingkat dengan D adalah berat seluruh beban bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang. Selanjutnya itu beban hidup atau disingkat L adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu beban gempa atau yang disebut dengan E
adalah sebuah beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menimbulkan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Yang keempat, yaitu beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan. Selanjutnya, kombinasi yang terjadi pada struktur beton bertulang. Yang pertama itu jika hanya terjadi menahan beban mati. Rumusnya adalah U sama dengan 1,4 D. Yang kedua, jika kombinasi beban mati dan hidup, rumusnya adalah U sama dengan 1,2 tambah 1,6 L tambah 0,5 LR atau R. Jika kombinasi beban mati, hidup, dan angin diambil yang terbesar dari tiga rumus tersebut. Yang pertama, U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 LR atau R ditambah 1 L atau 0,5 W. Kemudian U sama dengan 1,2 D ditambah 1 W ditambah 1,0 L ditambah 0,5 LR atau R. Selanjutnya, U sama dengan 0,9 D ditambah 1 W. Jika beban gempa yang diperhitungkan, U sama dengan 1,2 D ditambah 1,0 E ditambah 1,0 L. Selanjutnya, U sama dengan 0,9 D ditambah 1,0 E. Di mana U sama dengan beban ultimate, D sama dengan beban mati, L sama dengan beban hidup, E sama dengan beban gempa, dan W sama dengan beban angin. Selanjutnya, SNI yang termuat dalam kombinasi tersebut, yaitu pertama ada pasal 9.2.1 SNI 2847 tahun 2003, yang kedua SNI 1726 tahun 2019. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Isa. Soal nomor 3, gaya apa saja yang digunakan dalam perancangan balok portal tulangan? Struktur portal terdiri dari balok dan kolom yang dibebani muatan di atasnya, di mana muatan tersebut akan menimbulkan lenturan pada balok dan kemudian gaya-gaya dari muatan tersebut akan diteruskan pada kolom yang dapat berupa gaya normal. Dari hasil analisa portal akan diperoleh gaya-gaya pada elemen-elemen balok yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan proses desain, terutama desain penulangan. Tahapan perencanaan portal diawali dengan perencanaan balok terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan perencanaan kolom. Selanjutnya, yang pertama adalah gaya tekan. Gaya tekan beton dapat dihitung dari hubungan tegangan beton pada gambar seperti di bawah. Karena gaya merupakan hasil kali antara tegangan dan luas penampangnya, maka dari gambar yang D, seperti gambar D, dengan balok tekan persegi ekuivalen dapat dihitung besar gaya tekan beton CC sebagai berikut. CC sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B. Selanjutnya, gaya tarik baja tulangan atau TS dapat dihitung dengan perkalian antara luas baja tulangan dan tegangan lelehnya, yaitu sebagai berikut. TS sama dengan AS kali FY. Yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, gaya geser atau gaya lintang. Gaya geser atau lintang dx LX bila gaya tegak lurus dengan balok
atau sumbu batang, seperti pada gambar di bawah. Kemudian gaya normal NX bila gaya searah atau sejajar sumbu batang atau balok, seperti gambar di bawah itu. Kemudian yang kelima ada momen lentur atau bending atau lendut MX, momen yang dapat menyebabkan deformasi atau berubah bentuk berupa lenturan atau lendutan, bending. Kemudian yang keenam adalah momen puntir atau torsi. TX adalah jika momen atau gaya yang bekerja dapat menyebabkan benda atau batang tersebut berputar terhadap sepanjang sumbu poros memanjangnya, seperti pada gambar yang di bawah bidang momen puntir atau torsi. Kemudian yang soal keempat akan dilanjutkan oleh Saudara Wajito. Terima kasih. Untuk materi yang keempat, carilah informasi terkait preliminary dimensi balok dalam perancangan balok portal. Untuk pengertian umumnya, portal adalah sistem konstruksi yang terdiri atas bagian-bagian struktur bangunan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa portal juga bisa berdiri sendiri, baik dibantu oleh diafragma horizontal atau sistem lantai maupun tanpa bantuan dari struktur-struktur tersebut. Fungsinya, portal adalah untuk menahan beban struktur yang bekerja padanya. Kemudian langkah-langkah dalam perencanaan struktur adalah: yang pertama ada hitungan mekanik. Pada tahap ini ditentukan besarnya beban yang bekerja. Kemudian dengan dasar gambar konstruksi dan metode hitungan yang berlaku, dicari besarnya momen gaya lintang dan gaya geser akibat beban tetap. Yang kedua, perencanaan konstruksi. Misal, akan dipakai konstruksi beton bertulang, maka dengan berdasarkan tegangan isi bahan dan hasil hitungan mekanik, dapat ditentukan dimensi dari struktur beton dan tulangannya. Yang ketiga, kontrol gaya gempa. Pada tahap beban sementara ini dilakukan kontrol hitungan dari hasil dimensi struktur yang sudah didapat, agar nantinya struktur betul-betul mempunyai konstruksi yang mantap, aman, dan stabil. Selanjutnya, batasan dalam perencanaan portal terhadap balok. Balok portal merangkai kolom-kolom menjadi satu kesatuan. Balok menerima seluruh beban dari plat lantai dan meneruskan ke kolom-kolom pendukung. Hubungan balok dan kolom adalah jepit-jepit, yaitu suatu sistem dukungan yang dapat menahan momen gaya vertikal dan gaya horizontal. Untuk menahan kekuatan balok dibagi di bagian pangkal pada pertemuan dengan kolom boleh ditambah tebalnya. Yang dimaksud dengan preliminary design adalah suatu tahapan analisa untuk memperkirakan dimensi-dimensi struktur awal, yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan bantuan aplikasi komputer untuk memperoleh dimensi yang efisien dan kuat. Contoh perencanaan balok. Pertama-tama, asumsikan tinggi dan lebar penampang balok berdasarkan batangnya. Tinggi dari penampang balok induk umumnya tidak kurang dari 1/12 bentang balok tersebut. Dan untuk balok anak, tinggi penampang tidak kurang dari 1/16 bentang balok tersebut. Sedangkan lebar penampang balok tidak kurang dari setengah tinggi balok. Maka dalam perencanaan ini terdapat contoh dari desain awal balok yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, contoh balok induk dengan bentang 9 meter. Maka tinggi balok adalah H- sama dengan 1/12 kali 9 meter. Dapat H- adalah 750 mm dan H digunakan besar 750 mm. Kedua, dikarenakan tinggi balok yang direncanakan adalah 750 mm,
maka lebar minimum balok adalah Bmin sama dengan 1/2 kali 750 mm. Dan hasil Bmin adalah 375 mm. Dan B yang digunakan adalah 350 mm. Maka untuk dimensi balok 9 meter adalah hanya sama dengan 750 mm, B-nya 350 mm, dan volumenya 23625,00000 mm kubik. Terima kasih. Baik, itulah paparan dari materi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.